Selamat siang semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung mengikuti kegiatan Excel yang akan kami berikan kepada adik-adik sekalian. Di sini untuk memulai dulu, kami ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, LPP Beansi, dengan ada lagi anggota Rizda, Tesalonika, dan Krisyanto. Di sini kami akan memberikan pelatihan secara umum menggunakan Excel, dasar-dasar dari Excel. Baiklah, langsung saja materinya akan disampaikan oleh Karisda. Baik, untuk materi yang pertama masuk ke pengertian Microsoft Excel. Next. Di sini Microsoft Excel itu adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel, perhitungan angka, dan analisis data. Excel juga memungkinkan penggunaan untuk membuat spreadsheet, melakukan kalkulasi matematis, dan membuat grafik serta diagram untuk visualisasi data. Aplikasi ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti akuntansi pendidikan dan analisis. Yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Yang pertama, kelebihannya mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Yang kedua, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangatlah lengkap sehingga mempermudah pengelolaan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Yang ketiga, kompatibilitas, yang dimana Excel dapat berintegrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya dan mendukung berbagai format file pengelolaan data. Yang keempat, yaitu fleksibilitas. Excel ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan melalui dengan perhitungan sederhana hingga analisis data dan kompleks. Yang selanjutnya, kekurangan Microsoft Excel. Yang pertama, software pengelolaan angka ini berbayar dan tidak gratis. Yang kedua, aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang lebih besar atau CPU. Meskipun Excel dapat menangani banyak data, ada beberapa batasan jumlah baris dan kolom yang membuat ketidakidealan untuk big datanya. Yang pertama, itu bisa disebabkan oleh kita sendiri, di mana penggunaan manual dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pengelolaan data. Terus, untuk keamanan data, file Excel dapat mudah diubah oleh siapapun yang memiliki akses, yang dapat menimbulkan resiko kehilangan integritas data. Yang berikutnya yaitu biaya. Meskipun ada versi gratis, fitur lengkap dari Excel biasanya memerlukan langganan Microsoft 365 yang berbayar. Yang selanjutnya yaitu cara mengaktifkan Microsoft Excel. Cara mengaktifkan Microsoft Excel yaitu kita masuk ke desktop atau ke Excel di menu start atau launcher-nya, lalu pilih di sini ada pertama Excel terbuka, kita dapat melihat untuk membuka buku baru atau membuka dokumen yang sudah ada. Kita bisa memilih masuk ke akun yang baru atau membuka data yang sudah ada. Jika kita sudah menggunakan versi langganan, mungkin kita
Baiklah, saya akan melanjutkannya. Gambar ini adalah tampilan awal dari sebuah lembar kerja atau spreadsheet dari Microsoft Excel. Pada gambar ini terlihat bagian-bagian seperti menu bar. Menu bar itu berisi tentang menu-menu utama dari Microsoft Excel, yaitu Home, Insert, Pack Layout, Formulas, Data, Review, View, Nitro. Lalu ada toolbar yang berisi perintah-perintah yang biasa digunakan, seperti undo, dan lainnya. Lalu ada formula bar. Di sini digunakan untuk memasukkan rumus Excel. Lalu ada nomor kolom. Ini untuk memasukkan angka-angka pada Microsoft Excel. Contohnya A1 dan B1. Lalu ini scroll bar. Ini untuk men-scroll atas bawah atau kanan dan kiri dari Microsoft Excel. Lalu ada nomor baris. Nomor baris ini berisi nomor-nomor kerja Microsoft Excel. Lalu ada petunjuk sel. Ini adalah kotak kecil untuk membuat lembar baru pada Microsoft Excel. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah operator dalam Microsoft Excel. Aritmetika atau aritmetik untuk melakukan operasi dasar matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Yang pertama itu ada penjumlahan, digunakan untuk menambahkan 2 atau lebih nilai. Contohnya adalah A1 ditambah B1. Untuk pengurangan itu digunakan untuk mengurangi 2 nilai atau lebih. Contohnya itu A1 kurang B1. Perkalian digunakan untuk mengalihkan 2 angka atau lebih. Contohnya itu A1 dikali B1. Pembagian digunakan untuk membagi 2 angka atau lebih. Contohnya A1 bagi B1. Perpangkatan untuk memangkatkan suatu bilangan. Contohnya itu A1 dipangkatkan 2. Lalu persentase, yaitu untuk menghitung persentase dari suatu nilai. Contohnya itu A1 dikali 10% atau 10% dari A1. Slide selanjutnya. Ini pada slide selanjutnya ini adalah menjelaskan tentang operator perbandingan 2 nilai dengan membandingkan gambar ini adalah operator perbandingan yang digunakan untuk membandingkan 2 nilai atau lebih. Hasil perbandingannya ini adalah nilai logika true atau false. Pada gambar ini ada keterangan operator, yaitu sama dengan, yang artinya adalah mengembalikan nilai true jika kedua nilai dibandingkan sama. Contohnya adalah A1 sama dengan B1. Kedua ini adalah tidak sama dengan, yaitu mengembalikan nilai true
jika kedua nilainya dibandingkan berbeda. Contohnya A1 tidak sama dengan B1. Lalu ada lebih kecil, yang artinya mengembalikan nilai true jika nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua. Contohnya itu A1 lebih kecil dari B1. Lalu lebih besar yaitu mengembalikan nilai true dari ini jika nilai pertama lebih besar dari nilai yang kedua. Contohnya A1 lebih besar dari B1. Lalu ada lebih kecil atau sama dengan, yang artinya adalah mengembalikan nilai true jika nilai pertama lebih kecil sama dengan nilai kedua. Contohnya A1 lebih kecil sama dengan B1. Lalu lebih besar atau sama dengan, yang artinya adalah mengembalikan nilai true jika nilai yang pertama lebih besar atau sama dengan nilai kedua. Contohnya A1 lebih besar sama dengan B1. Slide selanjutnya. Pada tabel ini menjelaskan tentang operator aritmatika dari slide-slide sebelumnya. Contoh yang pertama itu ini operator plus atau penjumlahan. Yang contohnya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang di operator kurang, contohnya 3 dikurang 1, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Sampai dengan ke bawah ini lambangnya 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Lalu yang operator pada bagian bawah yang sama dengan ini sama dengan, contohnya adalah 3 sama dengan 2, yang artinya adalah hasilnya adalah false karena 3 itu tidak sama dengan 2. Lalu 3 baru yang lambang lebih kecil ini hasilnya true karena 3 itu lebih besar dari 2. Lebih kecil dan hasilnya false ini karena 3 itu tidak 2 itu tidak lebih kecil, 3 tidak lebih kecil daripada 2. Lambang lebih besar sama dengan ini hasilnya false karena hasilnya true karena 3 itu lebih besar daripada 2. Dan untuk lebih kecil sama dengan hasilnya adalah false karena 3 tidak lebih kecil daripada 2. Lalu yang terakhir tidak sama dengan menghasilkan true karena 3 itu tidak sama dengan 2. Itu adalah contoh dari slide 1 dan slide 2. Dan selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan fungsi rumus dalam Microsoft Excel. Yang pertama itu ada fungsi sum, yang dimana fungsi sum itu adalah
untuk menjumlahkan semua angka dalam rentan sel yang ditentukan. Fungsi ini sangat berguna untuk analisis keuangan, statistik, dan laporan. Anda dapat menjumlahkan sel tertentu, rentang, atau bahkan kombinasi dari keduanya. Contohnya kita ingin menjumlahkan total harga semua penjualan. Kita tinggal ketik sum, lalu blok dari harga penjualan tersebut, lalu di enter. Lalu yang kedua itu ada fungsi average. Fungsi average menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka. Ini berguna untuk menemukan tren dalam data seperti dalam analisis hasil ujian, penjualan, dan performa. Contohnya dalam menghitung rata-rata umur pelanggan. Yang pertama kita ketik average, lalu klik umur dari rata-rata pelanggan tersebut, umur dari pelanggan tersebut, maka akan menghasilkan rata-rata umur pelanggannya. Yang ketiga ada max atau maksimal. Fungsi max digunakan untuk menentukan nilai maksimum dari sekumpulan angka. Fungsi ini penting dalam analisis data untuk menemukan puncak atau performa terbaik. Contohnya, kita ingin mencari gaji tertinggi karyawan. Kita tinggal ketik max, lalu gaji dari karyawan tersebut, maka akan muncul hasil gaji tertinggi karyawan tersebut. Lalu ada fungsi min. Fungsi min adalah fungsi min berfungsi untuk menemukan nilai minimum dari sekumpulan angka. Ini membantu dalam analisis untuk mengidentifikasi nilai terendah dalam data. Contohnya kita ingin mencari tahun produksi mobil tertua. Jadi kita tinggal ketik min, lalu kita blok tahun produksi tersebut. Maka akan muncul tahun produksi mobil yang tertua atau lebih rendah. Baru fungsi kon. Fungsi kon adalah menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam rentan yang ditentukan. Fungsi ini berguna untuk menentukan seberapa banyak data numerik yang ada. Contohnya kita ingin menghitung total jumlah pelanggan dan menghitung jumlah pelanggan yang memiliki data kota. Untuk menghitung total jumlah pelanggan, kita tinggal ketik kon, lalu banyaknya pelanggan, lalu akan muncul hasil total jumlah pelanggan tersebut. Begitu juga untuk menghitung jumlah pelanggan yang memiliki data kota. Kita tinggal klik kon, lalu jumlah pelanggan yang memiliki data kota, lalu ada hasilnya di data tersebut. Baru masuk ke fungsi write. Fungsi write digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan sebuah teks. Ini sering digunakan untuk memformat data atau mengekstrak informasi data string. Contohnya, saya punya dua kata, belajar dan SQL. Jadi kita ingin memisahkan SQL ini, jadi kita tinggal ketik write, lalu klik belajar SQL-nya, lalu koma, kita ambil kata yang sebelah kanan ada 3 kata, yaitu SQL, lalu kita ketik 3. Akan muncul hasilnya SQL dalam data tersebut. Lalu fungsi left. Fungsi left berfungsi untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri sebuah teks. Ini juga digunakan untuk mengekstrak informasi spesifik dari string. Contohnya, kita menggunakan kata belajar SQL-nya. Kita mau mengambil hanya kata belajarnya saja.
yang ada di sebelah kiri. Jadi kita tinggal ketik left, lalu ketik belajar SQL, ambil 6 kata atau ketik 6 karena kata belajar itu ada 6 huruf atau variabel. Akan menghasilkan data yaitu belajar. Yang terakhir ada fungsi meet. Fungsi meet memungkinkan pengguna untuk mengambil karakter dari posisi tertentu dari string. Ini berguna ketika Anda perlu mengekstrak bagian tertentu dari teks yang tidak terletak di ujung. Contohnya, kita mengambil belajar SQL lagi, lalu kita mengambil kata yang di tengah atau ajar, yang dimana yang berada di dalam tengah-tengah kata tersebut. Kita tinggal ketik meet, lalu ketik belajar SQL, lalu ambil 5 karakter dari sebelah ketik 5 itu yaitu ambil dari sebelah kanan, baru ketik juga 3 karena yang mau kita ambil mana ini? Mohon maaf. Contohnya kita mengambil belajar SQL. Kita mau ngambil nilai tengahnya yaitu ajar. Kita tinggal ketik meet, lalu kita ketik belajar SQL, lalu 5 kata dari sebelah kiri, lalu 3 kata dari sebelah kanan. Dia akan menghasilkan hasil yaitu ajar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sudah materi. Mungkin untuk teman-teman, apakah sudah dapat dimengerti apa yang disampaikan kakak-kakak tadi, atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya udah cukup. Saya akan tutup pelatihan dari kelompok kami untuk teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Selamat siang.